Sui Seng He yang menginginkan Tang San bergabung dengannya mencoba meyakinkan Tang San dengan mengatakan rahasia yang telah ia sembunyikan bertahun-tahun, yaitu bahwa dia adalah seorang tuan muda dari Aula Wuhun, anak dari pemimpin terdahulu. Sui Seng He juga berjanji akan memberikan apa yang diinginkan Tang San. Tang San terkejut mendengar semua itu. Lalu Tang San memandang ke arah Yang Wudi dan Du Gubo. Itu seperti meminta persetujuan akan tindakan yang akan diambil Tang San selanjutnya. Lalu Tang San dengan tegas menolak tawaran Sui Seng He. Tang San berkata luka yang dibuat Aula Wuhun kepada Xiao dan keluarganya tidak dapat dibayar oleh apapun, dan hanya menginginkan kehancuran Aula Wuhun. Bertepatan dengan perkataan itu juga, Tang San mengeluarkan tulang kaki laba-labanya dan bersiap dengan kemungkinan terburuk. Melihat perilaku dan jawaban Tang San, Sui Seng He marah besar. Dia juga bersiap dan mengeluarkan cincin roh miliknya. Terlihat 7 cincin roh pada Sui Seng He, 2 kuning, 2 ungu, dan 3 hitam. Dan terlihat juga 2 sayap emas di belakang Sui Seng He. Itu adalah sayap dari martial soul-nya. Martial soul Sui Seng He mewarisi milik ayahnya, roh Seraphim. Roh Seraphim dikenal sebagai roh teratas, yang mana pada saat awal pembangkitan sudah memiliki 20 kekuatan roh. Lebih tinggi 10 kekuatan roh dari awal Tang San melakukan pembangkitan. Kemudian Sui Seng He melebarkan sayapnya dan mengapung di udara. Lalu Sui Seng He berkata kepada Tang San, karena semua orang di sini sudah mengetahui identitasnya, hanya ada 2 pilihan, bergabung bersamanya atau mati. Tang San sudah memikirkan situasinya. Menghadapi Sui Seng He yang mana adalah tuan muda Aula Wuhun pasti bukanlah hal yang mudah. Dia kemungkinan memiliki banyak harta roh terbaik, dan besar kemungkinan juga dia adalah generasi terkuat Aula Wuhun, yang akan lebih menyulitkan dari 2 dulu di belakangnya. Tang San yang sudah memikirkan pro dan kontra menjawab Sui Seng He dengan tetap melakukan pertarungan. Sui Seng He kemudian melepaskan domainnya dan terbang melesat ke arah Tang San. Begitu juga dengan 2 dolu Aula Wuhun. Masing-masing dari mereka melepaskan avatar rohnya. Dulu tombak ular berubah menjadi seekor ular, dan dulu buntal mengembang menjadi buntal yang besar dan berduri tajam. Kali ini Tang San tidak dapat membantu Yang Wudi dan Du Gubo karena pengaruh domain Sui Seng He yang menyelimuti dirinya dan 2 dolo penjaganya. Karena tidak dapat membantu Yang Wudi dan Du Gubo, Tang San berpikir untuk memancing Sui Seng He bertarung di udara, agar jangkauan domain tidak dapat menyulitkan teman-temannya. Meskipun Sui Seng He mengetahui rencana Tang San, dia tetap mengajarnya. Karena jika dapat mengalahkan Tang San, maka pertarungan akan berakhir. Yang Wudi dan Du Gubo tidak dapat berbuat banyak. Kemudian Sui Seng He melepaskan kemampuan pertama miliknya dan menyerang ke arah Tang San. Tang San mencoba menahan dengan kemampuan tangan gioknya. Namun ketika berbenturan, Tang San terlempar jauh, sedangkan Sui Seng He hanya bergetar sedikit. Dengan benturan itu, Tang San menyadari betapa mengerikan dan luar biasanya roh Seraphim. Biasanya Tang San bisa menghadapi tingkat ke-70 dengan masih yakin dengan kemenangan. Namun Sui Seng He berbeda. Tang San tidak tahu akan berakhir seperti apa pertarungan ini. Di lain sisi, Du Gubo bertarung melawan dulu tombak ular, dan Yang Wudi melawan dua buntal. Mereka sama-sama bertarung sambil menjaga diri mencari celah melakukan serangan fatal. Masih di udara, Tang San mencoba menangkal domain Sui Seng He dengan domain pembunuhnya. Domain mereka sama-sama menangkal. Bisa dibilang domain Tang San jahat dan domain Sui Seng He suci. Tapi tingkat roh Sui Seng He dan Tang San berbeda. Sui Seng He lebih diuntungkan di sini. Dia kemudian melepaskan avatar roh miliknya dan memancarkan aura emas yang mengintimidasi. Sui Seng He kemudian memberikan kesempatan terakhir untuk Tang San agar berhenti melawannya dan menyerah. Tapi jawaban Tang San tetap sama dan berkata, kemenangan belum ditentukan. Jika memiliki kemampuan, datang dan bunuhlah aku. Lalu Tang San merilis kemampuan kelima dan keenam miliknya. Kemampuan tubuh yang memiliki 100% kehampaan pada serangan fisik dan 50% serangan energi, serta tombak kaisar rumput biru perak menyerang ke arah Sui Seng He.
Tapi di bawah lumayan Sui Seng He, Tang San belum bisa mengenainya. Lalu Sui Seng He membuat pedang energi dan menusuk Tang San. Namun Tang San tidak menghindari itu. Dia menahannya dengan tubuh emas tidak terkalahkan. Lalu Tang San mengeluarkan martial soul palu hautiannya dan menggunakan teknik palu kekacauan. Palu kekacauan yang diperkuat domain pembunuh mulai menghilangkan efek dari domain Sui Seng He. Sui Seng He pun tidak tinggal diam. Dia segera menyadari dan menyerang kembali dengan pedangnya. Pedang Sui Seng He dan palu Tang San saling berbenturan, dan mereka sama-sama mundur ke belakang. Tapi Tang San terus melakukan putaran teknik palu kekacauan. Melihat Tang San masih melakukan teknik palu kekacauan, Sui Seng He menyerang kembali. Tapi kali ini Tang San bisa menghindarinya. Dia menggabungkan teknik kakinya dan palu kekacauannya, menghindari serangan Sui Seng He berkali-kali. Sui Seng He mulai takut melihat teknik Tang San yang masih belum dapat dihentikan. Lalu dia menggunakan kemampuan keenam miliknya, mengumpulkan energi roh dan membuat serangan mental. Tapi Tang San masih bisa menggunakan tubuh emas tidak terkalahkan dan masih bisa bertahan sambil mengayunkan palunya. Ketika Tang San menyelesaikan tingkat terakhir palu kekacauan, semua aura emas karena domain Sui Seng He menghilang dan terlihat Sui Seng He dan Tang San di udara, yang sama-sama terluka berat. Sui Seng He terluka karena domainnya dipaksa hancur oleh Tang San. Dan Tang San juga terluka karena mengerahkan hampir semua kekuatan rohnya untuk melakukan itu. Para dolo yang melakukan pertarungan terhenti melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Terlebih lagi dolo Aula Wuhun. Mereka begitu percaya kepada kemampuan roh Seraphim. Tapi saat melihat keadaan seperti ini, dia tahu kenapa Tang San sangat diwaspadai. Sui Seng He kemudian mengumpulkan energi di tangannya. Tapi sebelum dia melakukan serangan terakhir, dia mengungkapkan rahasia sesungguhnya. Dia menampakkan wajah aslinya, yang mana adalah seorang wanita, dan bernama Xian Rensui. Dan dia melakukan serangan terakhir pada Tang San. Tapi tiba-tiba jiwa Xiao muncul dan menangkis serangan itu. Bahkan balas menyerang kepada Xian Rensui. Dua dolo yang melihat Xian Rensui dihajar habis-habisan oleh Xiao hendak menolong. Tapi mereka tidak bisa mengabaikan Dogobo dan Yang Wudi. Dan akhirnya dolo buntal dikepung Dogobo dan Yang Wudi. Dan diserang habis-habisan olehnya sampai sekarat. Tapi dolo tumbak ular berhasil menyelamatkan Xian Rensui. 我会永远都记得你，永远都是正义的、光明的。体内，再见吧。